Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak kongko-kongko. Kita di akhir tahun nih. Ada Bang Maner. Ya. Dari mana Bang Maner? Kebetulan tadi dari kerjaan Pak. Ini terus karena ada tugas bawa kain. Oh iya, kain ya tadi di bawah ya. Kebetulan ini kita mampir di konveksinya Pak Wagiman. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi sore ini. Kirain mau tahun baruan Bang. Masih lumayan nih Pak, mempersiapkan akhir tahun nih Pak. Nah. Pembakar sate, pembakar apa nih nggak tahu nih. Ini bakar apa ya? Bakar surga. Nah, ini kayaknya persiapan bakar-bakar ini. Nggak usah bakar-bakar. Bakar rokok Pak. Bakar nafsu apa bakar apa nih? Nah itu dia, membakar ego aslinya kayaknya. Nah itu dia Ego. membakar ego Pak. Nah, kita ini kan diri kita itu kan ya terdiri dari jasad, nafsu, ruh ya. Nah, itu mungkin kedepannya bagaimana Bang mengendalikan nafsu itu? Nah kalau modal lah balik lagi tuh Pak ya, karena saya bukan avatar seperti pengendali air atau pengendali apa, karena saya masih manusia biasa-biasa aja yang anak muda nih Pak. Nah itu dia, balik lagi yang masih nafsu, egonya masih tinggi kalau bisa dibilang begitu ya Pak ya. Jadi saya di sini belajar Pak, proses sama kayak tadi kerja sampai sini panas-panasan segala macam lah ya. Nah, itu salah satu itu membakar diri saya untuk lawan hawa nafsu saya begitu. Memang sangat sulit lah Pak ya, membakar ego sebagai anak muda nih Pak, yang kan kalau kata Roma Irama, darah mudanya darah para remaja gitu lah gitu ya. Kayak gitu lah ya kan, darah muda yang selalu mau menang sendiri lagi kan, gitu kalau kata Roma Irama tuh. Ini kan apa ya? Dikatakan perjalanan rohani Bang ya. Iya iya. Nah, itu gimana Bang cara untuk bagi yang masih awal seperti saya itu untuk perjalanan rohaninya seperti apa? Oke ya. Kalau perjalanan rohani itu Pak, makanya dibilang perjalanan rohani ya perjalanan masing-masing ruh kita masing-masing lah ya Pak Wagiman dengan rohanianya Pak Wagiman, saya dengan rohanianya saya sendiri ataupun dengan yang lainnya. Nah, karena saya alhamdulillah sekarang saya masih proses Pak, proses dalam arti terus berproses dalam ilmu rohani Pak. Ilmu rohani yaitu tentang mempelajari tentang rohani yang balik nanti pulang ke maha rohani itu Pak. Karena pada hakikatnya ya kita rohani balik ke maha rohani, karena kalau dalam ayat kan yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya kan, dari Allah akan turun akan kembali ke Allah ya kan, seperti itu Pak. Oh, berarti diri ini itu sebenarnya bukan jasad ini ya Bang ya? Bukan aslinya, nah ya itu dia, bukan aslinya, bukan jasad ini ya, ini mohon maaf hanya sebatas bangkai, aslinya hanya sebatas bangkai Pak. Ya itu karena kan ya itu dari tanah terbalik tanah ya kan dibilang seperti itu. Nah apa sih yang balik ataupun yang ke Allah Subhanahu Wa Taala ya, yaitu ya rohani kita. Karena jasmani ya kita akan bahasanya dikubur dengan tanah, bahasanya dimakan belatung, dimakan dimakan cacing ya itu. Tapi ada satu sisi, ada satu unsur yang akan kembali ke Sang Pencipta. Begitu. Berarti kalau mempelajari ilmu roh itu ada gurunya ya? Oh iya, ada gurunya, ada ininya, ada guider lah, ada guider, harus ada. Jadi kita nggak bisa nyelonong sendiri, kalau bahasa Betawinya mungkin nggak bisa nyelonong sendiri. Kita harus ada yang guidernya, harus ada yang penuntunnya Pak. Nah penuntunnya itu yaitu dibilang guru atau mursyid lah, guru rohani Pak, karena Mursyid, ya. karena kembali ke yang maha rohani. Enggak, kalau saya dengar itu mursyid itu kan bukan manusia ya Bang. Itu bagaimana Bang itu? Nah, kalau ya itu dibilang memang mursyid itu memang bukan manusia, tapi menempati wadah manusia. Contoh, kita dapat ilmu rohani, gak mungkin ujuk-ujuk dari bahasanya dari awang-awang lah ya kan, pasti ada yang menyampaikan. Betul. Ada yang menyampaikan berbentuk atau berwujud manusia. Nah, berwujud manusia itulah yang
salah satunya disebut guru atau mursyid itulah. Tapi mursyid itu bukan manusia, tapi menempati wadah manusia, sama kayak seperti ini nih Pak. Air kalau ditaruh di gelas ya berbentuk gelas, kalau ditaruh di botol berbentuk botol, kalau dibentuk apa namanya panci ya berbentuk panci, apapun itu. Tapi gelas itu bukan air gitu. Analoginya seperti itulah. Oh, berarti ada kaitannya Nabi Muhammad sama Rasulullah Muhammad itu beda berarti ya, Pak? Berbeda, memang berbeda. Karena Rasul itu ya itu makanya dibilang sama kayak presiden nggak ada matinya, karena terus estafet dari presiden Muhammad apa kayak presiden RI 1 sampai yang sekarang Bapak Prabowo lah kan, itu terus estafet. Orangnya memang sudah selesai yang dari presiden ke-1 kedua gitu kan, tapi presidennya jabatannya itu terus estafet terus dan nggak pernah selesai. Berarti presiden itu bukan manusia ya? Presiden sama itu bukan. Seperti mursyid ya? Iya. Sama seperti Rasulullah? Iya, Rasulullah. Makanya Rasulullah dan Nabi Muhammad berbeda. Tapi menempati wajah Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi Muhammad yang kita agungkan. Apakah sekarang itu masih ada sampai sekarang itu Bang? Yang sebutannya Rasulullah itu masih ada? Nah, mungkin sekarang dibilangnya mungkin utusan lah ya. Makanya di apa namanya ada ayatnya kan, ya kan? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum dan segala macam kan, seperti itu. Pak, apa rasul apa utusan di kaummu sendiri, di zamanmu sendiri. Jadi ya utusan di zaman kita sendiri, karena secara harfiah atau secara istilah di dalam bahasa Indonesia itu rasul itu ya utusan. Sama kan dibilang kan apa namanya al ulama warasatul anbiya, kan ada yang bilang seperti itu tuh Pak ya. Iya. Al ulama warasatul anbiya, tapi ulama yang seperti apakah yang pewaris nabi? Nah itu kan harus kita telaah terus dan jangan kita telan mentah-mentah begitu Pak. Jadi mohon maaf sekali, maksudnya jangan kita samakan pukul rata, tapi ulama yang mana yang pewaris para nabi? Yaitu ulama yang mengajarkan tentang ilmu rohani, yang mengajarkan tentang namanya perjalanan rohani seperti itu, yang mengajarkan entah itu suluk dan lain-lain. Nah itu juga ada kalau kurang salah, kalau nggak salah itu ada dalilnya Pak. Ya saya hanya hafal mungkin nanti bisa dicari ya Pak. Itu mansalaka torikon, pokoknya gitu dah. Siapa yang mengajarkan tentang suluk, nah itulah yang disebut ulama pewaris Nabi. Pokoknya ada deh Pak, mungkin bisa di searching entah di kitab atau di Google ya. Pokoknya mansalah katorikon bla 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 sampai saya juga nggak hafal itu Pak. Saya hanya sebatas itu yang saya bagi acuan. Dulu saya pernah belajar dari dulu sampai sekarang seperti itu. Yang saya pernah dapat kutipan dalil seperti itu. Berarti kalau intinya kalau manusia untuk bisa kembali kepada Allah itu harus melalui ilmu rohani. Iya benar. Nah, ilmu rohani itu apakah ada di Indonesia itu? Ada sebenarnya di seluruh penjuru dunia sebenarnya ada Pak ilmu rohani itu. Jadi karena kita masih hidup di dunia ya, karena pasti otomatis ada yang mengajarkan ilmu rohani, terutama kita yang tinggal di Indonesia ya, di Nusantara ini ada yang mengajarkan tentang ilmu rohani. Karena ada kutipan juga tuh dari Menteri Agama sekarang yang Profesor Dr. Nasaruddin Umar, dibilang kan Timur Tengah sudah selesai untuk melahirkan peradaban Islam. Nah, berarti dan juga selanjutnya dibilang estafetnya ada di Indonesia atau di Nusantara. Begitu. Nah, itulah yang harus kita telah atau kita cari apakah benar gitu. Maksudnya saya pun ngomong seperti ini juga kan nggak bisa ditelan mentah-mentah, bisa dicari masing-masing. Ini apa yang saya dapat dari saya lihat, saya baca, saya telaah begitu, saya dengar. Berarti kalau untuk manusia yang bisa kembali kepada Allah berarti melalui ilmu rohani. Iya benar. Dan guru rohani pun ada di Indonesia. Iya, ada sangat ada, karena setiap zaman itu satu Pak. Oh. Iya, setiap zaman itu ya satu.
Begitu. Oke, Bang. Nah itulah tinggal dicari apa namanya keabsahan atau kebenaran pembicaraan saya. Kalau misalkan ada yang membantah ya tidak apa-apa, karena ini yang saya dapat begitu. Kalau misalkan ada yang berpendapat yang lain nggak apa-apa, karena ya silakan saja, karena kita makanya Pak Wadiman punya persepsi yang lain, saya punya persepsi yang lain, yang orang lain juga punya persepsi sendiri, ya monggo saja, karena kita bersifat terbuka begitu. Kita nggak boleh tertutup sebagai manusia, karena dibilang kan manusia itu kan sempurna, diberi akal, pikiran, ya kan. Nah, itulah fungsinya untuk mencerna, menelaah, mensaring apapun informasi yang kita dapat begitu. Terima kasih Bang penjelasannya, tapi saya mau nanya lagi satu lagi. Boleh kita sembari Bahwa santai ini. Untuk kita menuju kepada Allah itu kan melalui tingkatan ilmu, bahwa saya pernah dengar itu tingkatan ilmu Rasulullah itu atau Nabi Muhammad itu ada 4 Bang. Nah yang sampai kepada Allah nantinya itu adalah ilmu hakikat itu Bang. Ya, karena memang itu salah satu apa ya namanya jembatan lah ya, tahapan lah, bisa dibilang tahapan. Makanya ada yang, karena yang saya pelajari itu yang ya syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Memang seperti itu, ada satu tingkatan, step demi step gitu. Jadi monggo saja, ibaratnya ada yang masih sebatas pengetahuannya di tingkat apa begitu. Karena saya balikin ke diri saya pribadi, asumsi saya juga dan pernyataan saya juga masih berproses dan saya nggak bisa menjudge orang lain. Jadi kalaupun misalkan pemahaman atau pengetahuannya apa namanya sampai sebatas mana, ya monggo saja, karena itu pengalaman empirisnya masing-masing orang, Pak. Iya, karena saya juga saya nggak bisa, karena Nabi Muhammad atau Rasul Muhammad pun mengajarkan ya sudah Islam yang rahmatan lil alamin, kan berarti ya, untuk seluruh golongan kaum, ya kan, seperti itu, Pak. Jadi kita nggak boleh menjudge apapun itu, Pak. Tapi intinya kita kalau untuk menuju ilmu itu harus melalui ilmu itu ya, 4 itu ya tahapannya, ilmu hakikat lah ya. Jadi dari ilmu syariat tingkatkan ilmu Tarekat, hakikat dan hakikat dan terima kasih Bang penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk para pemirsa yang mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.